Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya di isi dalam power rakitan saya. Ini masih saya plastikin ya. Biasanya kalau saya misalkan menerima pesanan ya, plastiknya itu saya kasihkan sama kwitansi belanjanya itu saya kasihkan biar tahu harga semua detailnya itu seperti itu. Tapi ini saya gunakan untuk pribadi ya teman-teman. Ini yang sempat saya rakit beberapa hari yang lalu, ini udah saya geber beberapa kali, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Jadi kalau saya ngejual itu biasanya saya tes dulu beberapa hari apakah semuanya sudah siap, apakah ada masalah atau enggak, jadi baru dikirim gitu teman-teman. Jadi ini adalah sudah saya geber berkali-kali. Rakitan saya ini trafonya 5 ampere, ini saya plastikin. Jadi power ini adalah power rakitan sebenarnya teman-teman, bukan power dari pabrik ya teman-teman. Saya buka dulu untuk plastiknya ya. Nah inilah teman-teman ya tampilan dari power dari depan ya, stereo amplifier. Ini ada tipe box ya, AXMCR ya, ada tulisannya seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya cantumkan semuanya harga dari box, dari trafo, dari isi dalamnya teman-teman. Jadi untuk knopnya ini aluminium, jadi kalau kita lihat, kita perdekatkan dulu. Nah ini untuk sakarnya sendiri, sama tadinya tuh waktu pembelian box itu kan sudah lengkap ya, sama potensio, sama knopnya, sama sakarnya. Sakarnya ini saya beli terpisah, yaitu sakarnya ini harganya saya agak sedikit tidak terlalu mahal sih, masih di bawah 10.000. Ini sakarnya bagus ya. Jadi ini tadinya bawaan dari sana sakarnya itu ada lampunya, tapi saya nggak suka yang ada lampunya, saya lebih seneng yang flat ini yang tidak ada lampunya ya teman-teman. Boxnya ini tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, cukup banget kalau untuk dipakai di rumah-rumah. Untuk standnya itu ini terbuat, ini kalau saya lihat ini besi teman ya, aluminium ya, besi aluminium gitulah teman-teman ya. Jadi untuk knopnya sendiri itu aluminium, channel 1 sama channel 2, channel 1 sama channel 2 ini knopnya aluminium teman-teman ya. Jadi kita akan tunjukkan dari sini ya, teman bisa lihat ya. Ini adalah box samping ya. Nah bentar ya. Nah kalau teman-teman bisa lihat, skrupnya itu memang ada ringnya ya. Teman-teman bisa cari kalau misalkan mau rakit yang cari skrup yang ada ringnya itu di online banyak ya teman-teman ya. Kita coba lihat, nanti saya tunjukkan dulu dari sisi belakang, tapi kita balik aja itu teman-teman, saya balik aja. Nah seperti ini ya. Itu kalau teman-teman bisa lihat, ini saya balik ya. Nah bisa lihat ya, itu skrup-skrupnya memang kehabisan ya. Saya itu kehabisan pada saat itu untuk ring-ringnya. Jadi sebenarnya kalau nggak dikasih ring juga nggak apa-apa itu. Jadi untuk ini skrup trafonya ada 4 ya, untuk kaki-kakinya sendiri. Kakinya di sininya tuh atom, tapi bawahnya itu semacam spon gitu ya. Itu kita balik ya. Jadi kalau dibolak-balik juga nggak ada masalah, nggak bakalan jatuh karena semuanya itu pakai skrup. Ada yang saya lem itu trafo 500 mA, nanti akan saya tunjukkan dalemannya ya. Nah ini adalah tampilan dari belakang ya teman-teman. Jadi kita akan saya perlihatkan dulu, tapi di sini saya akan tunjukkan dulu apa aja sih dari belakang. Nah ini adalah untuk tutup dari kipas ya. Sebenarnya kalau nggak dikasih tutup juga nggak ada masalah teman-teman, asal kalau teman-teman mau kasih filter kain atau apa juga nggak apa-apa ya. Tapi kain yang misalkan transparan banget ya, yang lubangnya itu agak sedikit gede-gede ya teman-teman ya. Terus di sini kalau ini ada jack AC out. Jadi teman-teman di sini tuh dijamper ke sini ya, paralel. Tapi di sini nggak saya kasih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ditutup ya silakan, tapi saya biarkan agar sirkulasi udara itu bisa masuk dari celah-celah ini. Dan ini adalah untuk jack bagian AC-nya. Ini adalah cycling, apabila terjadi konsleting, jadi cycling ini bisa dijadikan untuk sebagai pemutusnya teman-teman. Ini adalah untuk jack speakernya, karena ini stereo. Saya menggunakan jack output speaker, bisa untuk banana ya, jack bananya juga bisa, atau mungkin dijepit juga bisa ya. Dan ini adalah untuk jack RCA nya, ini semuanya saya paralel, jadi stereo teman-teman. Jadi ini saya paralel antara jalur R nya saya paralel, L nya saya paralel, jadi tetap dia stereo, jadi bukan mono ya. Jacknya ini saya bisa dipilih salah satu, ini pakai ini atau ini pakai ini gitu aja. Nah kalau biasanya kan kadang itu dipakai jack AC juga bisa diganti jack AC, tapi kalau saya biarkan seperti ini ya. Kalau mau dikasih jack AC ya biasanya itu saya lubangin dari sini, tergantung kalau permintaannya ya, menggunakan jack AC atau apa. Biasanya kalau minta jack AC ya RCA tetap ada, jack AC nya di sini biasanya saya taruh di sini. Kalau misalkan
4 channel, biasanya saya kasih lagi bagian untuk output speakernya di sini. Nah, itu masih bisa muat teman-teman ya, atau enggak ya di sini juga bisa gitu sebenarnya, biasanya seperti itu ya. Ini kalau dari belakangnya ya, kita belakangnya sekarang teman-teman saya tunjukkan isi dari dalamnya aja ya. Oke ya teman-teman, ini adalah isi dalamannya teman-teman. Jadi kita saya perdekatkan dulu ya. Kalau dari atas seperti ini ya, ini isi dalamannya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa aja sih yang di dalam ya teman-teman. Nah, ini kalau isi dalamannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah lihat ya, kalau dari atas seperti ini. Oke ya, saya akan tunjukkan satu persatu apa aja sih di dalam powernya, komponennya apa aja ya teman-teman ya. Nah, oke, kita mulai dari sini ya teman-teman ya. Di sini saya tunjukkan ini adalah untuk speaker protector ya. Speaker protector ini berfungsi untuk melindungi speaker teman-teman apabila terjadi mungkin DCO nya tinggi, tiba-tiba keluarnya itu tegangan DC, maka tegangan DC itu sebenarnya tidak boleh keluar, bukan lagi, tapi tidak boleh keluar dari driver. Outputnya itu tidak boleh mengeluarkan tegangan DC ya untuk output speaker. Jadi untuk mengantisipasi agar speaker teman-teman tidak rusak, makanya diperlukan yang namanya speaker protector. Nah, speaker protector ini sudah saya uji teman-teman, saya menggunakan tegangan 9 volt ya pada baterai ya teman-teman ya. Saya sudah menguji dengan menggunakan batu baterai 9 volt atau berapa, dia langsung protect. Jadi pada saat ada tegangan DC yang masuk ke input pada speaker protector ini, langsung protect. Tapi di sini speaker protector saya hanya berfungsi sebagai memproteksi tegangan DC aja, bukan speaker protector yang berfungsi untuk anti konslet. Jadi pada saat saya konsletkan ternyata tidak protect ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau mau cari speaker protector yang ada dua fungsi selain melindungi speaker protector jangan di konslet, teman-teman bisa cari aja yang ada fungsinya ada dua ya teman-teman. Cari yang memiliki dua fungsi gitu ya teman-teman. Terus ini adalah untuk output speakernya ya, kabelnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah untuk inputnya ya. Sebenarnya untuk input sendiri kalau untuk digabungkan misalkan seperti ini sebenarnya kurang tepat untuk kabel headnya. Sebenarnya itu pada saat itu sudah saya taruh di sini ya, saya taruh di sini. Sebenarnya kalau digabung sama kabel dengan tegangan tinggi ya, tegangan DC yang keluar dari PSU ini sebenarnya tidak disarankan ya teman-teman ya. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya saya sudah tahu pada saat itu. Tapi di sini teman-teman sudah saya cek ternyata ya memang tidak terlalu ada dampak ya. Memang mungkin karena tegangannya masih 45 dan trafonya sendiri 10 ampere. Kalau 10 ampere biasanya itu untuk kabel input dari mulai input driver yang ke volume itu saya sendirikan. Jadi dia tuh sendiri, tidak seperti ini ya, kabelnya itu tidak saya jadikan satu seperti ini loh dengan kabel tis ya. Ini kan seperti kayak belundel gitu ya namanya. Jadi nah, alhamdulillah ini juga nggak ada semacam kayak bunyi-bunyi apa, itu nggak ada ya teman-teman ya. Terus ini pendinginnya, dari pendinginnya sendiri itu pendinginnya tebel, yaitu 4 mili ya tebelnya, dan saya menggunakan satu set transistor sangken aja, jadi tidak menggunakan banyak set. Sebenarnya untuk box ya, untuk yang saya beli ini sebenarnya bisa untuk 4 channel atau mungkin 4 driver itu bisa mampu teman-teman, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Hanya sebatas ini aja sebenarnya peralatannya di dalamnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga ini. Oh ya, saya lupa, ini PSU nya ya teman-teman, bisa lihat ini elko ukurannya 80 volt 10.000 mikro, 80 volt 10.000 mikro, merek Rubicon, jadi kualitas bagus, dan trafonya pun juga trafo blast ya, bisa dikatakan trafo yang biasa saya gunakan ya, trafo lawas sebenarnya teman-teman. Bisa lihat ini ada WSO nya 2 elko, saya rasa cukup ya, udah cukup sebenarnya ya, karena ini elko nya juga kualitas bagus ya teman-teman, bukan kualitas biasa-biasa, udah kualitas bagus karena saya sudah menguji bertahun-tahun. Jadi untuk satu set elko, 2 elko itu nggak masalah teman. Terus kita bisa lihat untuk trafo. Nah, di sini teman-teman akan melihat trafo di sini ya, itu trafo apa itu. Nah, ini trafo 500 mA saya gunakan untuk menagai kipas. Nah, kipas ini 9 volt, tadinya saya taruh 6 volt, terus saya
pindah ke 9 volt ya. Tadinya 6 volt terus saya pindah ke 6 volt. Jadi ini saya lem. Untuk trafonya ini saya lem. Jadi ini kuat banget, lem Castrol ini kuat banget. Dan kalau teman-teman misalkan takut dilem ya di screw aja nggak apa-apa. Tapi selama ini saya lem nggak apa-apa untuk trafo 5 ampere ya. Tapi kalau untuk trafo 5 ampere trafo 500 mili ampere ya. Tapi kalau trafo 5 ampere ya teman-teman jangan dilem ya. Sebaiknya di screw seperti ini. Nah, terus untuk PSU sendiri saya menggunakan dua dioda ya, dua dioda sisir 25 ampere. Jadi teman-teman bisa lihat ya, saya hanya menggunakan apa ya, menggunakan dua ampere, hanya 25 ampere aja, agar supaya misalkan terpanas kalau hangat itu jadi nggak apa-apa itu teman-teman ya, lebih kuat gitu teman-teman. Kalau mau dikasih 5 juga boleh sebenarnya dioda. Nah, dalamannya seperti ini aja. Untuk kipas sendiri saya teman-teman, untuk kipasnya sendiri ini saya sistemnya itu menghisap ya, atau lebih tepatnya itu menghisap udara dari dalam terus dihisap keluar. Kok bukan sebenarnya yang bukan paling bagus, tapi yang lebih komplit itu sebenarnya kipasnya ada lagi di sini. Jadi udara ditarik keluar, udara masuk keluar. Sebenarnya kalau di depannya di sini kan ya buntu ya, tapi kan di atasnya box tadi kan ada sirkulasi udara. Sebenarnya bisa dipasang lagi di depan sini juga bisa. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk penggunaan dalam rumah, depan teras, di dalam rumah teras itu nggak ada masalah teman-teman. Nah dalamannya seperti ini aja sebenarnya. Nah ya kan, nah, semuanya sudah ada di video-video saya ya. Baik cara pasang potensio ke volume sudah pernah saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain. Terus untuk speaker protector ini saya menggunakan tegangan ekstra dari trafo 5 ampere. Ini kan ada tegangan ekstra 500 mA, saya gunakan untuk speaker protector. Nah di sini kan ada TIP 7812. Kenapa kok nggak ditaruh di PCB nya? Karena TIP 7812 ini panas, hangat gitu ya. Jadi saya biar mengantisipasi biar tidak rusak, makanya saya taruh di body box aja. Tadinya saya kasih pendingin kecil ya teman-teman, tapi kayaknya saya putuskan untuk taruh di box. Memang sebenarnya ini tadinya nggak kepikiran kenapa nggak saya taruh di bawahnya PCB. Ternyata speaker saya itu terlalu pendek, akhirnya nyodok sini. Harusnya kalau ini di gergaji mungkin nggak ada masalah ya. Jadi modelnya seperti ini. Kalau teman-teman mungkin mau rakit posisi pada body trafonya seperti itu, posisi trafonya pada body box itu seperti ini. Cara menaruh untuk pendinginnya seperti ini. Kalau teman-teman mungkin mau meniru seperti saya silakan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau setidaknya teman-teman tahu gambarannya, oh ya mungkin mau ikut seperti saya, atau mungkin teman-teman menggunakan dengan cara pendinginnya diberdiriin juga nggak ada masalah, karena pendingin ini terlalu tinggi jadi nggak muat, sundul gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini aja saya rasa. Nah oke teman-teman, apakah teman-teman sudah melihat secara detail ya seperti ini. Nah untuk harga semuanya nanti akan saya taruh di bawah semua ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, jadi nanti akan kita tes pakai mixer asli premium 4 ya teman-teman ya. Jadi saya akan menggunakan dua speaker, saya tata terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini sekaligus closing aja, saya tunjukkan dulu, saya tes. Ini mixer yang saya pakai adalah mixer asli premium 4 ya, yang sudah dilengkapi dengan equalizernya, dan ini adalah powernya, dan di sana adalah speakernya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah itu adalah speakernya, saya hadapkan ke sana. Jadi agar supaya nanti ketangkap kamera itu suaranya biar tidak terlalu sember ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah oke ya teman-teman ya, ini sekaligus closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.